Kita beralih ke informasi lain, Good People. Fenomena aneh tapi nyata terjadi beberapa bulan belakangan. Tempat ibadah yang harusnya melakukan hal positif justru jadi tempat pelecehan seksual. Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Good People, 3 bulan belakangan kasus pelecehan di tempat ibadah marak terjadi. Redaksi Net mencatat setidaknya 3 kejadian terjadi sejak bulan Mei lalu. Pertama di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pelecehan dilakukan oleh seorang remaja. Aksi bejat pelaku terekam kamera pengawas. Pelaku datang ke masjid lalu masuk ke soft wanita. Saat itu hanya ada seorang ibu dan 2 orang anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku pun melancarkan aksi tak senonoh itu terhadap anak perempuan yang sedang sujud di belakang ibunya. Sementara jemaah lainnya sedang khusyuk sholat di barisan depan. Apa yang terjadi di musola kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur awal Juni juga sungguh biadab. 2 jemaah perempuannya yang khusyuk beribadah jadi korban pencabulan. Dalam kamera pengawas, pelaku yang bernama Marzuki warga Petogongan terlebih dulu mengintai soft jamaah perempuan. Mengira kondisi sepi, pelaku dengan cepat beraksi menempelkan alat kelaminnya kepada korban. Tak lama, warga lain memasuki musola dan mendapati pelaku tengah beraksi. Pelaku yang panik terciduk langsung kabur, namun warga berhasil mengamankannya. Pelaku disebut-sebut tak kuasa menahan hasrat seksualnya sehingga nekat berbuat bejat di rumah Allah. Akhir Juni, kembali pelecehan di masjid terjadi. Kali ini di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Video dari potongan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan salah seorang pria yang menutupi tubuhnya dengan sarung diduga melecehkan seorang jemaah wanita saat sedang sholat di masjid. Pelaku mengendap-endap masuk melalui pintu rumah ibadah saat jemaah sedang khusyuk melaksanakan sholat subuh. Setelah mendekati deretan jemaah wanita di belakang, kemudian melakukan tindakan pelecehan ke salah seorang jemaah saat sedang sujud. Korban yang terkejut dengan perbuatan pelaku spontan balik mengejar pelaku yang lari terbirit-birit keluar masjid. Kejadian ini melegitimasi fakta bahwa terjadinya pelecehan tidak terpengaruh dari pakaian yang dikenakan, tapi pada aksi pelaku. Lalu, kira-kira apa yang mendorong mereka melakukan aksi pelecehan bahkan di tempat ibadah? Kasus ini disebut dengan frotteurisme atau frotterisme, yaitu adanya fantasi, kenikmatan, dan rangsangan seksual yang berpusat pada tindakan menyentuh atau menggesek-gesekkan bagian tubuh, terutama di alat kelamin, kepada orang lain dan arahnya dari belakang tanpa adanya persetujuan. Jadi dalam hal ini, dia merasa memiliki hubungan personal dengan orang yang tidak dia kenal. Namun setelah selesai melakukannya, itu hilang dan dia bisa pergi dengan begitu saja. Jadi dalam hal ini bukan karena itu tempat ibadah, karena biasanya frotteurisme itu dilakukan di ruang publik dan ramai. Fenomena ini tentu membuat sejumlah perempuan yang kerap gunakan fasilitas ibadah menjadi khawatir. Sebagai perempuan yang memang suka menggunakan fasilitas musola ya, dengan adanya pelecehan seksual di musola tentunya sangat meresahkan. Nah, karena kan memang kita saat datang ke musola itu untuk beribadah, memang karena mungkin untuk beribadah kan pasti kita khusyuk. Nah, kadang juga tidak memperhatikan bagaimana keadaan sekitar. Nah, dengan adanya kejadian itu memang mungkin kita sebagai perempuan harus lebih waspada ya. Kasus pelecehan seksual sendiri seperti kasus Gunung Es. Pendataan kasus hanya dari orang yang melapor dan dilaporkan. Sementara masih banyak kasus di luar sana yang tidak terdata karena banyak korban yang malu atau takut untuk melapor. Biasanya korban mengalami trauma sehingga berusaha melupakan kejadian yang dialami. Tim Liputan melaporkan untuk NET.